Shalom teman-teman semuanya. Oke teman-teman, rasanya ini hari yang spesial ya teman-teman, karena ini hari Minggu kita boleh beribadah lagi ya. Dan teman-teman, aku percaya bagi teman-teman yang melihat video ini, melihat tayangan ibadah ini, aku percaya teman-teman pasti punya satu tujuan utama, dan tujuan sama itu sama seperti yang lainnya, yaitu menyembah Tuhan, kita boleh beribadah, meninggikan Tuhan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, aku akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Bapa atas berkat-Mu Bapa, kami boleh beribadah, kami boleh berkesempatan untuk berkumpul lagi Bapa, untuk beribadah walaupun kami beribadah secara terpisah Bapa, tapi biarlah Bapa Kau yang memimpin kami, menuntun kami agar kami boleh merasakan hadirat yang sama Bapa seperti kami merasakannya di sini Bapa. Dan biarlah Bapa Kau yang pimpin Bapa ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dan biarlah Bapa hanya kasih-Mu yang tercurah bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, aku percaya, kita percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke teman-teman,
tiba saatnya kita untuk mempersiapkan hati kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan teman-teman, aku percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang mengenal kita. Allah kita adalah Allah yang mengenal setiap hati dan pribadi kita, di mana kita berada dan siapapun yang ada di sekitar kita, apa yang kita lakukan, dan Tuhan tahu isi hati kita. Haleluya, Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Kau Bapa, Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang
tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita sembah Dia, nama Yesus. Kau mengenal kami, Kau mengenal hidup kami, Kau mengenal setiap kami ya Bapa. Kaulah Allahku ya Bapa, Kaulah Raja kami. Ku bersuka karena nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Kau ada di tengah kami, Kau yang bertata. Kau ambil alih setiap hidup kami, Kau agungkan, Ku agungkan. We worship you Lord. Nama-Mu berkuasa, Kau yang layak. Kami haus akan Engkau. Haleluya. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ku mau tinggal ya Bapa, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang menerangi setiap hati kami, untuk kami boleh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman yang disampaikan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Kami enggak mendengar untuk melupakannya, tapi kami sungguh boleh Tuhan mendengarkan dengan baik. Kami juga boleh menyimpan itu dalam hati setiap kami, sehingga firman itu boleh bertumbuh menjadi pohon yang subur Tuhan dan menghasilkan buah. Dan buah itu boleh dinikmati oleh setiap kami maupun orang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan Kau yang berbicara pada pagi hari ini.
Kau yang pimpin dari awal sampai akhir firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Airbakers, udah lama ya kita gak ketemu. Nah, hari ini Cici dapat tema tentang Open the Eyes of My Heart. Kayak lagu ya. Nah, tapi Open the Eyes of My Heart ini bukan ngomong soal gimana Tuhan membuka mata hati kita supaya kita bisa melihat makhluk-makhluk goib ya. Tapi Open the Eyes of My Heart ini adalah lebih kepada gimana sih caranya kita punya sikap hati yang benar dalam menghadapi atau dalam ketika Tuhan menegur setiap kita. Nah, sebelum Cici mulai, mau nanya dulu nih. Siapa di sini yang mau ngalamin yang namanya turning point atau perubahan dalam hidupnya? Kalau ditanya siapa yang mau ngalamin perubahan dalam hidup, kayaknya semua kita akan angkat tangan ya. Bahkan kita juga sering doa sama Tuhan gitu, minta supaya Tuhan tuh mengubahkan hati kita. Nah, tapi pertanyaannya, kita kan sering kali mikir ya, gue tuh harus berubah. Tapi pertanyaannya, berubahnya itu sampai sejauh apa sih? Cukup gak sih kira-kira berubahnya itu cuman dari jahat terus jadi baik? Apa sih standar perubahan itu sendiri? Nah, semua hal, misalnya nih kita bertobat nih dari yang tadinya kita ngelakuin hal-hal yang gak baik, terus kita melakukan hal yang baik. Tapi apakah cukup sampai segitu aja? Baik itu kan bisa dikategorikannya banyak ya, misalnya kita ngasih contekan ke temen, itu kan suatu hal yang baik juga gitu. Ya memang baik, tapi pertanyaannya apakah itu suatu hal yang benar atau enggak? Nah, standar perubahan itu, kita itu berubah sampai sejauh apa sih? Kita itu berubah sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Wah Ci, terlalu abstrak serupa dengan Kristus teh maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya serupa dengan Kristus itu simpelnya tuh kayak gini. Jadi misalnya Tuhan tuh punya sifat-sifat seperti itu, makanya kita juga mau jadi seperti itu. Contohnya tuh gini, ini bukan ngomongin tentang sifat kemahaannya Tuhan ya, misalnya maha kuasa, maha hadir. Karena Tuhan maha kuasa, gue juga pengen kayak gitu. Nggak kayak gitu. Karena sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa jadi maha kuasa. Sampai kapanpun juga kita nggak akan pernah bisa jadi maha hadir seperti Tuhan. Tapi ini bicaranya tuh soal karakter-karakter Kristus. Contohnya Tuhan itu karakternya lemah lembut, Tuhan itu sabar, Tuhan itu benci sama yang namanya kejahatan, Tuhan itu mengejar yang namanya kebenaran, Tuhan itu suka sama yang namanya kebenaran. Nah, karena Tuhan punya sifat karakter-karakter seperti itu, maka kita juga pengen gitu karakter-karakter itu juga kita punya. Dan bicara juga soal dalam menghadapi segala sesuatu, itu kita menghadapinya tuh memakai caranya Tuhan, bukan cara manusia lagi. Contohnya, misalnya kamu ketemu sama orang yang jahat sama kamu gitu ya. Secara natur sih mungkin kita akan balas lagi gitu ya. Ih, dia udah jahat nih sama gue juga boleh dong balas jahat lagi sama kita. Tapi ketika kita diubahkan sama Tuhan, itu tuh ngebalas itu udah gak jadi sesuatu yang penting lagi gitu. Tapi ada perubahan dalam hal respon kita. Contohnya tadi ada orang yang jahat sama kita menjadi serupa dengan Kristus itu artinya kita gak balas lagi jahat. Kita justru baik sama orang itu, kita justru mendoakan orang itu, sama seperti yang Tuhan lakukan ketika Tuhan bertemu sama orang-orang yang gak suka sama dia. Nah terus yang berikutnya misalnya contohnya tentang integritas, waktu gak ada yang lihat, waktu gak ada yang ngawasin, kita tuh bisa tetap menjadi orang yang berintegritas gitu ya. Karena Tuhan juga seperti itu saat menghadapi masalah. Mungkin saat orang lain gak lihat, Tuhan juga akan tetap berintegritas gitu. Oleh karena Tuhan meneladankan seperti itu, kita juga mau seperti Tuhan gitu. Mau juga punya integritas itu dalam diri kita. Nah, ngomong-ngomong soal integritas, Cici mau bahas nih. Karena sekarang terutama kalian yang usia masih remaja, masih ABG. Sekarang tuh kan lagi corona gitu ya, dan lagi mungkin masih banyak di antara kalian yang PJJ atau melakukan pembelajaran jarak jauh secara online. Nah, tapi sadar gak sih teman-teman, justru di saat PJJ ini integritas kita itu semakin diuji. Guru gak tahu gitu, orang tua juga mungkin gak tahu, temen gak tahu, gak bisa lihat ya gimana caranya dari online ketahuan kamu ngerjain ulangan atau kuis tuh jujur atau enggak gitu ya. Tapi justru disitulah integritas kamu tuh diuji.
Bisa banget gitu ya, misalnya kita lagi ada ulangan nih, kita gak belajar kemarinnya, terus waktu ulangan itu dikasih secara online, catatan tuh ada di depan kita gitu. Nah itu bisa banget kan. Tapi ketika kita memilih buat berintegritas, sekalipun gak ada yang lihat, sekalipun guru gak tahu, sekalipun orang tua juga gak tahu gitu ya, tapi kita belajar buat tetap gak nyontek gitu. Kita belajar buat tetap gue kerjain dan gak lihat buku catatan atau apapun gitu. Karena gue tahu mata Tuhan tuh melihat, sekalipun gak kelihatan tapi Tuhan tuh ada di sana gitu. Tuhan lagi memperhatikan dengan jelas tingkah setiap kita. Firman Tuhan dalam Amsal 15 ayat 3 berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang baik dan orang yang jahat dan orang yang baik. Nah, kita juga berintegritas. Kenapa? Karena kita tahu meskipun gak ada yang awasin, tapi Tuhan tuh ada di sana. Dan kalau kalian gitu ya jadi pribadi yang berintegritas, itu artinya kalian tuh menghormati Tuhan. You respect God. Bukan cuma sekedar takut aja gak diketahuan sama manusia gitu ya, tapi kamu juga menghormati Tuhan gitu dengan cara kamu tetap berintegritas. Nah, kembali lagi ke yang tadi tentang perubahan atau turning point. Banyak orang yang pengen mengalami perubahan dalam hidupnya, tapi sayang, gak sedikit orang yang justru gak suka waktu mereka lagi dikoreksi sama orang lain. Waktu mereka ditegur, dikoreksi, dinasehatin, mereka tuh gak suka gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi ya, sebelum kita berubah, apa yang pertama kali harus kita lakuin sih? Yang pertama kali harus kita lakuin kan kita harus tahu dulu nih area mana sih yang harus diubah, bagian mana sih dari dalam diri kita tuh yang kurang gitu, yang masih salah, yang masih gak berkenan di hadapan Tuhan. Kita kan perlu tahu dulu tentang hal itu. Nah, dan teguran itu berfungsi menyingkapkan kesalahan-kesalahan kita yang sering kali tuh kita gak sadar gitu. Sehingga kita tuh sadar, oh itu ternyata salah, dan akhirnya kita bisa memperbaiki kelakuan kita. Nah, kalau nggak ada yang negur, kita kan pasti akan merasa fine aja, gue oke aja tuh, gue nggak ada yang salah sama gue gitu. Tapi ketika ada orang yang negur, ketika ada yang bilang gitu kalau misalnya hal itu tuh salah, kita tuh baru ngeh gitu. Oh ternyata yang selama ini kita anggap fine aja ternyata nggak fine aja ya. Yang selama ini kita anggap oke aja tuh ternyata it's not okay at all gitu. Sama sekali nggak oke. Nah, atau kadang misalnya kita tahu itu teh hal yang salah gitu ya, tapi kadang kita tuh cuek bebek gitu ya, peduli banget gitu. Nah teguran itu perlu supaya apa? Supaya kita tuh stop melakukan hal itu. Karena ketika kita terus mengulangi hal yang sama, hal negatif yang sama, itu ujung-ujungnya akan menghancurkan kita. Tapi ketika teguran itu diberikan, teguran itu berfungsi supaya kita tuh stop melakukan hal itu dan kembali dan mulai melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan sebagainya. Nah, teguran juga merupakan tanda kalau misalnya kita tuh dikasihi loh sama Tuhan. Pernah dengar kan istilah kamu ditegur karena kamu disayang? Itu tuh bukan tanpa maksud teman-teman. Yuk kita baca di Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan mengatakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Atau kita bisa lihat di Wahyu 3 ayat 19. "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Guys, kita tuh ditegur karena kita tuh dikasihi. Kalau Tuhan masih tegur kita, itu artinya Tuhan tuh sangat mengasihi kita. Nah, dan seringkali kita tuh mikir teguran tuh cuma dikasih lewat orang-orang di sekeliling kita. Padahal Tuhan tuh berbicara lewat banyak hal gitu ya. Nah, yang pertama tuh teguran itu bisa diberikan lewat apa? Yang pertama, teguran itu bisa diberikan lewat firman Tuhan. Pernah gak sih kalian lagi baca firman Tuhan, dan kayak kalian ngerasa, ini firman kok buat gua ya? Nah, jadi sedikit cerita pengalaman gitu ya. Jadi dulu itu lagi baca cerita tentang bangsa Israel. Bangsa yang katanya tegar tengkuk gitu ya. Tegar tengkuk tuh maksudnya udah gimana ya? Maksudnya tuh balik lagi ke kesalahan yang dulu gitu ya. Tobat nanti balik lagi, tobat terus nanti kumat lagi. Tegar tengkuk tuh seperti itu ya. Dan waktu baca cerita tentang
bangsa Israel, di mana mereka tuh udah melihat dengan mata kepala sendiri betapa ajaibnya Tuhan itu. Tapi kemudian mereka malah menyembah berhala, meninggalkan Tuhan, nyakitin hati Tuhan. Terus nanti ketika Tuhan hukum mereka, Tuhan tegur mereka, mereka nangis-nangis, mereka balik lagi bertobat gitu ya. Dan nanti tapi gak lama kemudian mereka jatuh lagi dalam penyembahan berhala itu. Nah, Cici tuh waktu baca cerita itu gitu ya, gregetan banget gitu. Ya ampun, ada ya bangsa kayak gini, ya ampun kok bisa ya ada bangsa kayak gini gitu. Nah terus, wah ini tentu ingin banget nih bangsa Israel gitu kan. Tapi waktu Cici merenung lagi gitu ya, wah kok kayak mirip ya sama cerita lu Steph. Kayaknya lu juga kayak gitu deh, mirip kayak bangsa Israel gitu. Mungkin kalau misalnya apa ya, saya tuh menghakimi bangsa Israel seperti itu pada zaman perjanjian lama. Padahal saya sendiri tuh seperti itu gitu. Gue juga sering nangis-nangis minta tobat sama Tuhan. Tapi ujung-ujungnya nanti balik lagi ngelakuin hal yang sama. Nanti nangis-nangis lagi, balik lagi sama Tuhan. Nanti gak lama kemudian ngulangin lagi kesalahan yang sama gitu. Kalau misalnya mungkin dari hal ini saya tuh belajar banyak gitu. Yang pertama, jangan menghakimi orang lain. Karena ya lunya juga sebenarnya kayak gitu orangnya. Mungkin kalau misalnya kisah hidup saya tentang hal ini dijadiin bacaan gitu ya, orang yang bacanya juga mungkin wah Stevina tengteingin banget gitu ya, ada ya orang kayak gini gitu ya. Nah dan yang kedua, jadi saya tuh jadi ngerti gitu, gimana sih perasaan Tuhan waktu menghadapi orang yang seperti itu gitu. Ya mungkin gak bisa bilang perasaan Tuhan pasti seperti itu ya, tapi saya kebayang gitu ya kalau saya sendiri yang ngalamin hal itu mungkin saya juga akan gregetan gitu ya. Mungkin kalau misalnya Tuhan tuh ngadepin saya juga mungkin gregetan gitu ya, tapi Tuhan tuh baik banget dan dia tuh gak pernah nyerah sama hidup saya. Nah yang kedua, Tuhan tuh bisa bicara lewat peristiwa-peristiwa atau hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Contohnya dulu tuh saya tuh pernah Tuhan tuh tegur lewat bawang gitu ya. Apa sih bawang gitu ya? Nah bawang itu tadinya tuh kalian pernah makan di pizza gak sih? Pizza X gitu ya, nggak mau nyebut merek. Nah di situ tuh waktu makan salad itu tuh ada campuran sayur-sayuran, ada jagung, ada buncis yang kelihatan oleh mata tuh sama saus, ada juga wortelnya, ada juga kismisnya gitu ya. Tapi waktu dimakan ternyata ada bahan lain di sana, yaitu apa? Yaitu bawang bombay gitu ya. Tapi nggak kelihatan waktu lagi makannya mah kecil banget gitu. Tapi waktu dirasa tuh kita tuh tahu itu ada bawang di dalamnya gitu ya. Dan Tuhan tuh kayak tegur gitu ya. Sudahkah hidup kamu tuh sama kayak bawang bombay itu gitu ya. Meskipun kecil, meskipun gak kelihatan, meskipun gak dilihat sama orang gitu ya. Tapi ketika kamu hadir di sana tuh orang bisa merasakan dampak kamu gitu. Sudahkah kamu hidup seperti itu? Dan saya juga belajar banyak hal lewat peristiwa-peristiwa dan hal yang sederhana yang ada di sekeliling saya. Dan next, lewat orang tadi ya, Tuhan tuh kadang pakai orang-orang di sekeliling kita buat negur kita. Nah bersyukurlah teman-teman kalau misalnya masih ada orang-orang di sekeliling kalian itu yang mau negur kalian gitu. Kalian pernah terpikir gak sih kalau orang yang mau negur kalian tuh sebenarnya mereka lagi take a risk atau mereka tuh lagi ambil resiko gitu ya. Kan ada aja kemungkinan kita tuh bakal pundung, kita tuh bakal gak suka, kita bakal ngejauhin mereka waktu mereka tegur. Tapi waktu mereka tetap tegur kita, itu artinya mereka tuh care gitu. Artinya mereka tuh lebih pengen kita tuh berubah daripada mereka harus berkorban, daripada mereka tuh harus dipundungin sama kita gitu. Mereka lebih peduli gimana caranya lu gak ngulangin kesalahan yang sama dibandingin mereka takut gitu mereka bakal dipundungin sama kita. Bersyukurlah kalau ada orang-orang seperti itu di sekeliling kalian. Justru yang jadi tanda tanya atau pertanyaan itu kalau waktu kamu berbuat salah terus gak ada satupun yang negur kamu gitu. Care gak sih mereka? Kemungkinannya ada dua kan, what's wrong with them atau what's wrong with you. What's wrong with them tuh ada apa dengan mereka, artinya benar gak sih mereka tuh care sama kita. Kok jelas-jelas kita salah masih kayak lu gak salah kok, dia yang salah, dia yang harusnya minta maaf. Kalau sahabat yang baik sih gak seperti itu. Kalau kita salah ya mereka akan tegur gitu. Firman Tuhan di Amsal 27 ayat 6 bilang seorang kawan itu memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan itu mencium secara berlimpah-limpah. Jadi pertanyaan besar kalau misalnya orang-orang di sekeliling kamu tuh gak ada yang negur gitu ketika kamu salah. Mereka bener gak sih care sama kamu? Atau bener gak sih mereka tuh sahabat sejatimu
atau justru malah musuh dalam selimut gitu ya. Dan yang kedua itu what's wrong with you, apakah mereka yang salah atau justru ada yang salah sama diri kamu gitu. Nah, kalau misalnya ada yang salah sama diri kamu, misalnya waktu orang negur kamu tuh, mereka tuh kok gak ada yang negur kamu tuh kenapa? Apakah karena waktu mereka negur kamu, kamunya marah-marah sendiri, atau mereka malah dijauhin, atau justru pas mereka tegur, kamu bilang iya tapi nggak dilakuin gitu. Jadi orang juga aduh malas buat tegur kamu gitu, atau orang udah keburu bohwat duluan gitu ya sama kamu. Nah jadi hati-hati guys, bersyukurlah kalau misalnya masih ada orang-orang yang mau negur kamu, itu tandanya mereka tuh care sama kamu gitu ya. Nah yang kemudian lewat hati nurani. Tuhan tuh negur kita lewat hati nurani. Pernah gak sih kalian mau ngelakuin sesuatu, tapi sesuatu yang salah gitu ya, tiba-tiba tuh kayak hati tuh jadi gak tenang gitu. Hati tuh deg-deg, misalnya mau nyontek gitu ya. Hati tuh bilang, jangan nyontek. Atau hati tuh meringatin gitu ya. Kamu yakin kamu nyontek, kamu bangga, kamu dapat hasil yang bukan usaha kamu sendiri. Nah teman-teman, ketika tuh Tuhan tegur kita lewat hati nurani, jangan diabaikan gitu ya. Karena ketika kita mengabaikan, nanti hati nurani kita itu kalau terus-terusan seperti itu, hati nurani kita bisa tumpul. Yang tadinya kita mau ngelakuin sesuatu yang salah tuh masih ada alert, atau masih ada sinyal-sinyal atau tanda-tanda itu tuh gak baik atau gak baik buat dilakukan gitu. Tapi waktu kita mengabaikan, lama-lama tuh hati nurani akan tumpul dan nanti gak akan ada perasaan bersalah lagi waktu kita ngelakuin dosa. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu yang salah dan Tuhan ingetin dalam hati kita, misalnya ya ada sinyal misalnya deg-degan gitu ya, atau ada suara yang bilang jangan nyontek atau apa, dengar dengan segera dan taat dengan segera. Berhenti deh, stop sampai di situ, jangan dilanjutin lagi. Jangan cari-cari alasan juga. Tuhan, tapi kan saya butuh gitu supaya nilai saya bagus nanti, supaya gak dimarahin emak dan sebagainya gitu. Jangan beralasan gitu ketika Tuhan tuh ingetin dalam hati, ikutin aja apa yang jadi tegurannya. Itu kan balik lagi buat diri kita sendiri. Jadi dengerin apa yang Tuhan bilang lewat hati nurani kita. Nah, tadi kan Cici udah bahas nih, Tuhan tuh bekerja lewat apa aja sih dalam menegur kita. Dan yang hal-hal lainnya ya, gak cuma terbatas dari hal-hal yang udah disebutin tadi gitu. Nah sekarang gimana sih respon kita atau sikap hati yang benar dalam menerima teguran Tuhan? Yuk kita sama-sama lihat dari tadi Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Yang pertama itu jangan tolak didikan Tuhan. Jadi ketika Tuhan ingetin kita, jangan kitanya jadi kayak gini gitu ya. Enggak, gue udah bener, enggak dia yang salah gitu ya. Atau enggak mau ikutin yang Tuhan mau gitu. Kayak bukan gue banget gitu kalau misalnya gue ngikutin apa yang Tuhan mau. Contohnya apa? Kids zaman now itu kan udah menganggap bahasa yang kasar tuh biasa aja gitu, semua orang juga pakai gitu ya. Nah, waktu Tuhan ingetin kita buat stop ngomong kasar, mungkin dalam hati setiap kita tuh kayak bukan gue banget gitu ya ngomongnya pakai aku kamu, pakai saya, pakai gue lu gitu ya. Tapi apa ya, Tuhan tuh bekerja lewat itu gitu. Dan kamu tuh seringkali gak mau karena bukan gue banget gitu. Itu sama waktu kita bilang Tuhan gak mau bukan gue banget. Itu tandanya kita tuh lagi menolak didikan Tuhan. Dan yang kedua, jangan bosan apabila engkau diperingatkannya. Jangan bosan tuh kadang kita suka bosan kan kalau misalnya orang teh ngasih tahu hal yang sama lagi ke kita, nasehatin kita hal yang itu aja gitu. Atau mungkin banyak orang yang nasehatin kita supaya kita berubah. Kita tuh naon sih bosan gitu ya. Ya udahlah gak usah dikasih tahu lagi, gue juga udah tahu. Barijeng, gak berubah gitu ya. Nah Tuhan mau di sini ketika ada orang yang nasehatin kita, bahkan ketika nasehat itu diulang-ulang, Tuhan tuh pengen kita tuh punya hati yang thanks God, Tuhan udah ingetin saya lewat peristiwa-peristiwa, lewat orang-orang, lewat firman Tuhan, bahwa saya tuh harus berubah gitu. Dan yang terakhir adalah punya hati yang rela dan mau untuk melakukan perubahan itu. Gak cukup cuman kita sekedar mau aja ngedengar teguran gitu ya. Kita juga perlu take action, kita juga perlu yang namanya lakukan perubahan itu. Karena perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Nah, yang terakhir, kadang tuh orang suka
wah kalau bisa mah kesalahan saya mah udahlah stop sampai di situ gitu ya, nggak usah keluarin semua kesalahan saya gitu ya, udah cukup, udah sampai di situ aja, nggak usah dilanjutin. Ya kenapa tujuannya? Karena natur orang tuh pengen kelihatan baik di depan orang dan dia tuh nggak suka gitu kalau aibnya tuh diumbar-umbar. It's okay kalau misalnya kamu nggak it's okay kalau misalnya nggak mau semua aibmu diketahui ya, jangan sampai semuanya juga ya, soalnya bahaya nanti gitu. Tapi kalau di hadapan Tuhan kita nggak usah sok perfect, kita nggak usah sok nggak punya kesalahan, kita nggak usah sok kita kesalahannya paling sedikit, karena gak ada yang tersembunyi gitu di hadapan Tuhan. Mau kamu sembunyiin seperti apapun, Tuhan tuh pasti tahu buruk-buruknya kamu gitu. Nah makanya teman-teman, kita hari ini belajar buat akui aja apa yang jadi kesalahan kita. Minta Tuhan tuh benar-benar, Tuhan keluarin semua deh apa yang jadi kesalahan saya, apa yang masih jadi kekurangan saya selama ini, supaya saya itu bisa berubah jadi lebih baik, supaya saya bisa berubah menjadi serupa dengan Engkau, supaya apa yang jadi sifat karakter Tuhan itu juga yang jadi karakter hidup saya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita lagi berdoa sama Tuhan, jangan takut Tuhan tuh koreksi, jangan takut Tuhan tegur, apa adanya aja, biar itu tuh membuat kita menjadi lebih baik hari demi hari. Nah jadi hari ini Cici rangkum lagi ya, kita udah belajar kalau kita mau yang namanya turning point atau perubahan itu terjadi dalam hidup kita tuh perlu yang namanya teguran, koreksi atau nasihat. Teguran itu berfungsi buat menyingkapkan kesalahan kita dan membuat kita tuh sadar gitu, itu tuh suatu hal yang salah, sehingga tuh kita tuh bisa memperbaiki kelakuan kita. Teguran juga mengingatkan kita buat kita tuh stop melakukan hal yang salah itu dan berbuat hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan teguran juga sebagai tanda Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan tuh berbicara lewat berbagai hal, Tuhan menegur kita lewat berbagai hal. Yang pertama bisa lewat firman Tuhan, yang kedua bisa lewat peristiwa atau hal-hal sederhana yang terjadi di sekeliling kita. Dan yang ketiga bisa lewat orang-orang di sekeliling kita, yang keempat lewat hati nurani kita. Dan Tuhan mau kita punya sikap yang benar dalam menerima teguran itu. Yang pertama, jangan menolak didikan Tuhan. Yang kedua, jangan bosan kalau kita tuh diperingatkan. Yang ketiga, kita perlu punya hati yang rela. Yang keempat, kita juga lakukan perubahan itu, bukan cuma sekedar tahu aja, bukan cuma sekedar dengar aja. Nah, biarlah kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan setiap kita. Kita sama-sama mau berubah jadi orang yang semakin baik lagi, jadi pribadi yang semakin serupa lagi hari demi hari. Dan kita juga mau belajar untuk bisa menerima setiap teguran yang Tuhan berikan lewat berbagai cara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat siang Bapa. Bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah kami boleh belajar Tuhan untuk boleh menerima teguran itu Tuhan. Karena kami tahu setiap teguran yang Kau beri, setiap nasihat yang Kau berikan lewat hal-hal di sekeliling kami Tuhan, itulah yang akan menyempurnakan kami Tuhan, itulah yang akan membuat kami berubah Tuhan seperti yang Engkau mau, menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari kami boleh menjadi anak yang taat Tuhan. Kami boleh memilih buat ikuti apa yang jadi kemauan-Mu Tuhan, sekalipun kami harus menyangkal diri di sana ya Bapa. Sekalipun mungkin itu bukan gue banget Tuhan, tapi biarlah kami boleh dalam keadaan apapun tetap ikuti apa yang jadi kehendak-Mu. Tetap Tuhan melakukan hal yang Engkau mau, bukan apa yang kami mau ya Bapa. Dan biarlah Engkau yang memberkati Tuhan setiap anak-anak ABG, setiap anak-anak remaja yang sedang menonton Tuhan, siapapun yang menonton Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja menjamah hidup setiap kami. Biarlah Tuhan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi rema dalam hidup setiap kami, dan kami juga boleh berubah Tuhan hari demi hari menjadi semakin menyenangkan hati-Mu ya Bapa, menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang punya karakter-karakter Kristus dalam hidup setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati anak-anak-Mu juga dalam mereka menghadapi pembelajaran online Tuhan, mungkin gak mudah, tapi biarlah mereka boleh tetap bersemangat, mereka boleh tetap bersukacita Tuhan, dan mereka boleh tetap pegang integritas itu ya Bapa, karena kami tahu Engkau ada Tuhan, sekalipun gak ada satupun yang tahu tentang apa yang kami lakukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bless you all.